Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri, khususnya pada pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita bahas dulu untuk yang pengukuran sudut. Jadi untuk pengukuran sudut itu ada beberapa satuan sudut yang digunakan ya. Ada derajat, ada radian, ada putaran, ada menit, ada detik, seperti itu ya. Ada juga kalau dalam kehutanan biasanya ada satuannya grid ya. Nah, kita tuliskan persamaan satuannya. Nah, kita kalau punya satu putaran ya, satu putaran itu pada lingkaran penuh berarti ya, satu putaran itu sama dengan 360 derajat, atau bisa sama dengan apa? 2 pi radian, atau bisa sama dengan 400 grid. Nah, ini adalah satuan-satuan pada pengukuran sudut. Ini yang harus kalian ingat, pahami, dan kalau bisa dihafal ya. Nah, misalnya nanti kalau ada soal, ada tambahan lagi, maaf, ada yang kelupaan ya. Ada tambahannya, kalau 1 derajat ya, 1 derajat itu sama dengan 60 menit, atau bisa kita tuliskan 60, nah aksen gini ya. Nah, sedangkan 1 menit atau 1 ini ya, 1 menit ya kita tulis 1 aksen seperti ini ya. Ini sama dengan 60 detik, atau bisa kita tuliskan sebagai 60 double aksen. Nah, berarti kalau 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Nah, ini untuk tambahannya. Oke, jadi dipahami ya, satu putaran sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 pi radian, sama dengan 400 grid. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nyatakan dua sudut ya, sudut 25,46 derajat. Ini maaf ya, saya kurang memberikan satuannya. Ya, ini satuannya adalah derajat. Nyatakan dalam derajat, menit, dan detik. Nah, kita bahas satu-satu ya. 25 ini ya, 25,46 derajat ya. Itu kan sama artinya 25 derajat ditambah 0,46 derajat. Begitu ya. Nah, karena ada menit dan detik, maka yang koma-koma ini kita ubah ke menit dan detik. Berarti yang derajatnya tetap 25 derajat, begitu ya. 0,46-nya karena ini berkoma ya, kita jadikan dulu ke menit. Nanti kalau menitnya berkoma, baru tambah lagi ke detik. Berarti ini 0,46 kalikan 60 menit ya, maka akan sama dengan berapa ini? Sama dengan 25 derajat ditambah 27,6 menit ya. Menit ya. Lalu nah ini 25 derajat ditambah 27 menit ya kan, ditambah 0,6 ya, yang satuannya menit ada berkoma lagi, maka ini ya sama dengan 25 derajat ditambah 27 menit ditambah 0,6 ya, yang di sini kita ubah 0,6 kalikan 60 detik ya. Maka hasil akhirnya 25 derajat ditambah 27 menit ditambah
berapa ini? 36 detik. Nah, seperti ini nih hasilnya. Ya, jadi dari derajat kita ubah ke menit dan detik. Seperti ini langkahnya. Yang bentuknya koma-koma di belakang atau desimalnya di belakang ya, kurang dari 1, maka kita kalikan, pertama kita kalikan 60 menit dulu ya. Kalau sudah kalikan 60 menit, sisa lagi berkoma kan, ini ternyata kan berkoma ya, 0,6 ya, 0,6 nya kita ubah ke detik seperti ini ya. Oke, saya lanjut untuk contoh berikutnya. Nah, ini dibalik. Sekarang ini sudah ada ya, 25 derajat, 20 menit, dan 30 detik ya. Kita ubah menjadi ke derajat. Berarti yang menit nanti, yang menit ini ya, yang menit ini nanti kita bagi dengan 60, sedangkan yang detik ini kita bagi dengan 3600. Begitu. Oke. Lalu persamaannya lagi kita tulis ya. 25 derajat ditambah 20 menit ya, dibagi dengan 60 biar dia jadi derajat ya. Nah, ini harusnya langsung saya ubah ya, per 60 ya. Ini sudah derajat dia satuannya karena kita bagi 60. Ditambah lagi dengan sisanya tadi 30 dibagi 3600. Nah, ini juga sudah derajat. Lalu ini sama dengan 25 derajat ditambah 0,333 derajat, 3 belakang koma saja ya, ditambah 0,0. Nah, kalau ini sampai 2 angka penting, 0,083 derajat juga. Nah, kita bisa jumlahkan semuanya jadi 25,3413 derajat. Nah, ini untuk konversi satuan sudut ya, dalam menit dan detik. Oke, sekarang soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya, nyatakan sudut 30 derajat. Ini ya, saya salah ini ya, 30 derajat kurang lagi nih soalnya. Nyatakan sudut 30 derajat ke radian dan grid. Jadi soalnya seperti ini ya, 30 derajat itu berapa grid dan berapa, kebalik radian dulu ya, berapa radian, berapa grid. Nah, sekarang kalau kita mengubah ke radian, perhatikan, satu putaran sama dengan 2 pi radian, sama dengan 360 derajat. Perhatikan ya. Nah, maka kita akan mengalihkan ini. Soalnya mana tadi ya? Ini ya. Nah, 30 ini ya. Perhatikan baik-baik. 30 ini, 30 derajat ini akan saya kalikan karena yang ditanyakan radian, berarti pengalihnya adalah radian. Radian itu adalah 2 pi radian. Seperti ini ya. Nah, 2 pi radiannya dibagi dengan satuan yang ada derajatnya, berarti 360 ya. Nah, kita bagi coret, bagi 3, 0-nya hilang ya. Bagi 3 berapa ini ya? Habis ini berarti 12 bagi 2, coret ya, bagi 2, 1, 6. Berarti ini adalah pi hasil akhirnya ya. Saya harap tidak usah dikonversi ke koma-koma ya, malah nanti susah. Pi per 6 radian. Atau kalau kamu mau nuliskan 1 per 6 pi boleh juga.
satuannya jangan lupa ya, radian, atau kita tulis rad seperti itu. Nah, untuk mengubah ke grid ya sudah sama langkahnya. 30 derajat kita ubah ke grid, berarti kita kalikan 400 grid ya. Karena yang diketahui adalah derajat, berarti pernya adalah per 360 derajat. Nah, kita sederhanakan nolnya ya. 36 bagi 3 12. Oke. 12-nya coret lagi ya. Nah, 1 ini 3. Berarti berapa ya? 100 per 3 grid. Atau kalau dibuat koma nggak apa-apa juga ya. Tapi saran saya tidak usah dibuat koma-koma. Kalau mau dibuat koma berarti 33,33 grid. Nah, begitu ya. Sampai sini aja nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi intinya, kalau yang ditanya grid, kita kalikan grid. Yang diketahuinya apa derajat, kita bagi dengan 360 derajat. Oke, lanjut ya. Nah, ini 2 pi radian ke dalam ukuran derajat. Nah, kalau radian ke derajat berarti di sini ya 2/3 pi radian ya. Kita kalikan derajat, berarti kita kalikan 360 derajat. Pi berarti pi radian itu kita bagi dengan yang 2 pi radian. Kan nanti satuannya habis ya, hilang ya. Nah, pi-nya bisa dicoret ya kan? Ya sudah, tinggal ini hasilnya. Kita kalikan 2/3 kali 300. Nah, kita sederhanakan dulu ya ini. Nah, berapa? 180 derajat. Berapa ini hasilnya? 180 bagi 3 60. 120 derajat. Ya, 120 derajat. Sekarang ubah ke gridnya, berarti ya sudah tinggal sama ya langkahnya ya, 2/3 pi radian kalikan 400 grid ya per 2 pi radian. Sederhanakan dulu, pi-nya coret, satuannya hilang, habis ya. Berarti ini tinggal 200 kan? 200 ini ya, berarti kita tuliskan kembali 2/3 kali 200 atau 400/3 grid. Nah, oke. Konsepnya masih sama, kita kalikan dengan yang ditanyakan ya, satuannya apa dibagi dengan yang diketahui ya. Lanjutkan terakhir ini ya, grid ke derajat dan radian. Ya sudah, yang diketahui adalah grid, berarti langsung 240 grid ya. Kalikan apa? Derajat 360. Yang diketahui grid, berarti kita bagi dengan 400. Kita hilangkan nolnya. Nah, hilang semua ya. 4 berarti ini berapa? 60 ya. 6 ya, 6. 6 kali 36. Berarti sama dengan 216 derajat. Radian sama juga, berarti 240 grid. Kita kalikan radian 2 pi radian. Kita bagi dengan 400 grid, ini grid ya. Nah, bisa sederhanakan. Satuannya hilang dulu. 2 ini bagi 4 6 ya. Nolnya hilang. Berarti berapa ini? 10. 6 kali 2 12 pi radian per 10. Kalau kita mau sederhanakan, hasil akhirnya berapa? Bagi 2 ya. 6 pi per 5 radian. Nah, seperti ini ya.
Ini konversi sudut. Lalu kita bahas kembali untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi di sini ada segitiga siku-siku ya. Misalnya ini adalah sisi sudutnya ya, sudut A, B, C. Segitiga siku-siku di A. Nah, pada segitiga siku-siku ini kan mempunyai dua sisi tegak dan satu sisi miring atau yang sering kita sebut dengan hipotenusa. Nah, untuk perbandingan trigonometri ini ada sin, cos, tangen ya. Sin, misalnya saya tulis di sini untuk sudutnya ya, sudut B, sudut B di sini ya, berarti sin beta ya, itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Sekali lagi perhatikan ya, di sini ada sisi depannya itu depan sudut beta. Kalau sudutnya misalnya ya, sini saya tulis sudut gamma di sini. Berarti depannya yang mana? Depannya yang sini ya. Nah, karena kita lihatnya sudut beta, maka yang depan adalah sisi AC. Jadi dia pas di depan sudutnya. Lalu ini sisi miring atau hipotenusa. Nah, yang sebelahnya lagi, yang sisi ketiganya disebut dengan sisi samping. Depan per miring ya, berarti perbandingan antara panjang AC per miringnya adalah BC. Nah, sedangkan untuk satunya lagi cos ya, cos beta. Nah, ini perbandingan sisi samping dengan miring. Berarti sampingnya adalah AB, miringnya BC. Kemudian ada tangen ya. Tangen beta itu perbandingan sisi depan ya, berbanding dengan sisi samping. Berarti apa? Depannya adalah AC per AB. Nah, 3 perbandingan sudut dalam trigonometri ini ya, ada satu lagi yang berkebalikan dengan sin, itu disebut dengan kosekan ya. Kosekan beta. Ini kebalikannya sin. Berarti ini adalah 1 per sin beta. Sedangkan untuk cos dia punya kebalikannya namanya sekan. Sekan beta sama dengan 1 per cos beta. Untuk tan kebalikannya adalah kotangen beta. 1 per tan beta. Nah, ini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang harus kalian pahami, pelajari, dan kalau bisa dihafalkan rumusnya. Nah, kita masuk misalnya ya, diketahui sisi-sisinya kan. Untuk mencari sisi miring ini ya, sisi BC ya, itu adalah akar dari apa? AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Sedangkan untuk sisi AB nanti ini apa? Kalau misalnya miringnya diketahui, depannya diketahui, maka untuk mencari sisi samping, ya udah berarti miringnya dikuadratkan, BC-nya dikuadratkan tadi ya, dikurangi dengan yang diketahui, berarti AC dikuadratkan. AC kuadrat. Lalu untuk misalnya yang diketahui samping dan miring, berarti nanti kita mencari AC ya sama seperti halnya mencari AB. BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kita menggunakan penjumlahan ya. Jika yang ditanyakan adalah sisi miring, ini spesial ya. Kalau yang ditanyakan sisi miring, dia dijumlah. Oke? Kita lanjut untuk contohnya biar lebih paham. Nah, di sini ya ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya bentuknya terbalik seperti ini. Jangan sampai
susah membedakan ya. Ini meskipun sisinya lurus, tapi ini disebut dengan sisi miring karena dia di depan sudut siku. Begitu ya. Nah, misalnya ini saya sebut dengan C, ini A, berarti ini B. Untuk mencari B pada segitiga siku-siku tadi ya, kalau yang miring kan dijumlah, kalau yang selainnya dikurang, berarti nanti ini cari B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. Akar 25 berapa? 5 ya. Nah, lalu selanjutnya B-nya kan sudah ketemu 5 kan? Kita tulis di sini B sama dengan 5. Depannya alfa adalah sisi apa? A atau 12. Sedangkan ini samping, berarti ini ya, ini depan. Nah, ini miringnya. Langsung saja untuk menjawab sin alfa. Sin alfa tadi kan depan per miring. Ya, depannya 12, miringnya 13. Selesai. Ya. Lalu untuk cos alfa samping per miring. Sampingnya tadi sudah kita peroleh ya. Selain sisi miring dan depan, berarti itu disebut dengan sisi samping, berarti 5/13. Oke, untuk yang C, tannya apa? Depan per samping, berarti depannya 12, sampingnya 5. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kosekan ya. D. Kosekan alfa kebalikannya ya, 1 sin alfa. Ya sudah, nggak usah bingung-bingung, kita balik saja untuk yang sinnya. Yang tadinya 12/13, kita tuliskan berapa? 13/12. Nah, ini berlaku juga untuk yang sekan. Nah, sekan alfa itu tadi kan 1 cos alfa ya. Cos alfanya 5/13, berarti ini kita tulis 13/5. Terakhir, kotangan alfa kebalikannya tan. Berarti kalau tannya 12/5, kotangannya adalah 5/12. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.